sekali lagi kan? Ya, biar bertanya dulu, Kristen, biar bertanya dulu, biar bertanya dulu. Maksud Enggak gua apa-apa. habis bertanya nanti kita atur lagi ya. Oke Kita lah, atur sekarang bertanya waktunya 2 ya. menit. Sekarang Ya. waktunya sebentar. Hmm. Tadi saya udah tentuin sebentar. Si Pak ini aku share screen dulu, Pak. Ada yang mau bertanya dengan share screen. Habis itu dijawab Aladin. Ya, ya, ya. Pak Aladin. Ya. Lanjut. Ya. Ini yang Silakan. tadi bilang orang Kristen itu LGBT hamagai. Coba lihat ayat hadis ini. Abu Lanjut, Daud 4. pertanyaannya. Ya, itu di sini kan Muhammad membuka baju dan berpelukan dengan laki-laki dan di peluk-peluk. Ini apakah manusia normal melakukan hal seperti ini? Buat yang tadi ngomong itu, Anda boleh lakukan ini nih. Ini seperti gay juga nih. Lakukan gay ini dari junjungan Anda berarti. Coba jelaskan ini. Oke, thank you. Terima kasih udah dapat poinnya. Sekarang boleh lanjut selanjutnya si Jufi. Pak Jufi. Oke, saya mau share ke screen ya. Ya, silakan. Stop dulu waktunya. Boleh Pak Bagus, boleh di stop dulu. Oke, udah stop. Habis ini masih ada pertanyaan kah? Masih. Enggak, belum tahu. Nanti kesepakatan lagi. Sanggahan. Aku Habis mau ini bertanya TikTok, deh. Habis ini TikTok. Aku mau bertanya. Jadi kita sepakatin dulu. Ini selesai dulu. Oke, di sini waktu Ayo. Belum ya. Ini oke. Silakan. Sebentar. Biar cepat. Aku udah share screen sebentar. Ini ada ayat berkaitan demi jiwa serta penyempurnaan. Maka dia mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Kalau kita melihat ininya, narasinya itu dijelaskan di sini berkaitan takdir. Jadi mana? Ayo. Ini apakah itu sesuatu yang ditetapkan? Gimana cara ininya? Ini ayat ini ya. Apakah sesuatu ditetapkan? Bagaimana pandangan Anda? Apa yang dilakukan dan diperjuangkan orang-orang hari ini di dunia? Apakah itu sesuatu yang ditetapkan untuk mereka atau ditakdirkan untuk mereka akan nasib mereka? Kemudian Muhammad menyatakan itu ditakdirkan. Kemudian di sini tunggu dulu, ini berkaitan ini ya, ada ayat yang tadi. Sekarang pertanyaan saya berkaitan surah 53 ayat 22 di mana Muhammad menyatakan tentang ayat-ayat setan. Apakah dan itu berhasil? Karena ayat-ayat setan itu kan dihapus Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak berhasil, ya tidak ada yang perlu dihapus. Berarti ada, makanya dihapus Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana. Apakah ayat-ayat setan yang dikeluarkan oleh Muhammad itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu aja. Masih ada waktu? Itulah lama kali kawan ini. Jadi nggak bisa aku. Gak apa nantilah. Nanti lanjut. Oke, biar saya dulu menjawab ya. Oke. Kemudian ini, sorry. Waktunya masih ada kan? Oh, waktunya ada kan? Oke. Oh, habis. Oke, silakan. Oke, saya menjawab dulu mengenai tadi apa itu hadis apa tadi yang dibawakan Coba Muslim. Coba kita buka hadisnya dulu yang dibawakan yang pertama yang Aladin tadi apa itu? Biar kita baca dulu. Biar tidak jadi fitnah. Kita buka dulu. Mana tadi? Saya silakan. Oke, Muslim. Bukan yang pertama, yang pertama. Dek, buka dek. Sebentar. Abu Daud yang tadi. Dek, sorry, maaf. Oke. Ini orang baca dulu makanya ya ini. Kita baca dulu. Gak apa-apa, waktunya jangan dimatiin dulu Pak ya. Maaf. Seorang laki-laki tiba-tiba Nabi menusulamnya dengan kayu laki-laki. Kata berikanlah aku hak untuk ini. Oke. Ini mengenai ini. Boleh dijalan Pak. Oke, saya jelaskan ya. Mengenai hadis itu bagaimana cintanya laki-laki itu terhadap Rasulullah sehingga dia ingin sekali. Itu kan sebelum perang kejadiannya itu. Ingin sekali yang terakhir menyentuh kulitnya itu adalah Rasulullah. Manusia yang pertama yang terakhir bersentuhan dengan dia itu adalah Rasulullah. Itu tentang kecintaan seorang laki-laki terhadap Rasulullah. Sehingga dia menginginkan bahwa dia itu ingin mati syahid dan yang terakhir bersentuhan dengan dia yang dia peluk adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu jenis bentuk kecintaan, bukan tidak ada kaitannya dengan LGBT itu. Yang jadi pertanyaan sekarang itu kalau masalah LGBT,
Agama mana yang melegalkan pernikahan sesama jenis? Cuma Kristen kawan yang menikahkan Dijawab aja, laki-laki dengan Pak. laki-laki. Iya, saya jawab ini. Ini Nggak mengenai ada LGBT. agama Kristen itu, nggak ada. Tapi yang ya Makanya tapi pendeta yang melegalkan, Pak. Jangan tutup mata mengenai itu. Pendeta yang menikahkan kok sesama laki-laki. Ah, jawab. itu satu jawabannya. Jadi ini menyangkut tadi mengenai kan kembali ke masalah dosa dengan keselamatan. Ini kita jeda lepas-lepas dulu dari sini temanya ya. Jadi jelas kalau di dalam Islam itu yang berdosa minta ampun diampuni. Itu Allah Maha Pengampun. Berbeda dengan Anda mungkin ya, manusia yang berdosa, Tuhannya yang bunuh diri. Ini yang waras yang mana ini? Yang edan yang mana? Manusianya yang edan, Tuhannya yang bunuh diri. Nah, itu terus jadi pikiran itu. Mana Allah yang edan, mana yang waras itu. Yang pertanyaan kedua mengenai apa tadi? Hadis itu apa? Tadi yang terakhir. Siapa tuh? Pak Pak, sebentar dulu, JCV. Pak. ya JCV. Bagus. Ayat-ayat setan. Ayat-ayat Bagus. setan. Apakah itu termasuk di dalam takdir? Jadi segala yang ada yang terjadi sebagaimana dalam rukun iman ya kami itu bahwa salah satu yang harus diimani itu adalah mengimani tentang qada dan qadar adalah segala ketentuan Allah, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi mengenai apa yang terjadi pada Rasulullah mengenai ayat-ayat setan, ya jelas kami yakini itu masuk dalam qada dan qadar. Itu adalah ketentuan Allah, di mana itu pun suatu ketentuan Allah itu ketika ada sesuatu yang tidak bagus, tidak baik bagi Rasulullah, maka dibuatlah dia lupa akan hal itu. Nah, itu penjelasan saya kalau mengenai itu tadi. Silakan Bang Iwan. Baik ya, terima kasih. Jadi terkait dengan hadis tadi sudah dijelaskan bahwa jangankan para sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad, Bang Aladin ya, umat Islam saat ini sangat mencintai Nabi Muhammad ya, sendalnya saja diperebutkan ya, apalagi bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu adalah manusia yang termulia bagi umat akhir zaman ya. Jadi itu jelas. Kemudian terkait dengan masalah takdir tadi ya, sebenarnya ini butuh kajian yang panjang. Tolong dibuka screen-nya ya. Soal takdir, screen dibuka dong. Ntar dulu, stop dulu waktunya, Pak. Iwan. Adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh, Anda ditakdirkan saat ini lahir Kristen, ada dilahirkan Hindu. Itu takdir Allah, tetapi Allah memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk mengajak ke jalan tauhid dan syariatnya. Jika Anda menolaknya, maka itulah takdir Anda menolak itu. Itulah takdir. Jadi takdir itu Allah menetapkan rizkimu, Allah menetapkan kelahiranmu, mungkin Anda lahir ateis, namun Anda diberi petunjuk melalui Nabi dan kitabnya untuk menuju keselamatan. Kalau Anda tidak menerimanya, maka itulah takdirmu. Ya, tapi kalau Anda menerimanya, maka itulah Anda berusaha, itulah takdirmu. Sama halnya Allah menakdirkan bahwa rizkimu sekian, ya. Kamu berjuang 24 jam, kamu akan tetap dapat sekian, itulah takdirmu. Jadi jelas ya terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan zina, ya di dalam Islam itu adalah zina yang dilakukan di luar pernikahan, ya. Di luar pernikahan. Ya, dalam Islam itu kalau melalui hukum syar'i pernikahan itu bukan zina namanya. Jadi dalam Islam itu hukum zina itu sudah jelas, melihat saja dengan menyukai itu sudah zina, dosa. Jadi kembali pada konsep tema ini, keselamatan tadi, dari Kristen belum menjelaskan bagaimana cara mengampuni dosa-dosa zina dan sebagainya tadi, berarti dosa waris yang ditebus Yesus itu nggak ada hubungan. Ya, kalian ini nggak nyambung karena kalian justru banyak melakukan dosa-dosa yang di umumnya dilakukan oleh semua manusia. Ya, jadi kalau natur dosa ditebus tadi ya percuma, itu hal enteng aja, kecil. Dan Islam mengajarkan kepada kalian, natur dosa itu adalah hawa nafsu, bukan harus ditebus. Itu sifat manusia. Kalau manusia kehilangan hawa nafsu, maka robot namanya itu. Tidak punya keinginan, tidak punya hasrat. Ya, manusia itu punya keinginan. Makanya Al-Quran mengatakan jangan melampaui batas. Artinya ada batas untuk tidak dilampaui hawa nafsu. Misalnya kamu makan durian hanya boleh segelas. Ya, jangan melampaui batas. Oke, waktunya habis, Pak. Itu Maaf. aturannya. Terima kasih atas jawabannya. Ini gimana nih teman-teman? Mau dilanjut ke sesi Udah satu cukup. lagi? Cukup aja ya. Udah cukup, Pak. Udah Udah cukup. Tantangan. Bukan, Oke, udah cukup. kita masuk Pak. ke closing aja ya dulu ya. Yang penting closingnya dulu. Closing aja Ya, udah. closing aja dulu lah kalau gitu.
Closingnya sebentar. Closingnya berarti dari tadi Islam tadi saya bentar. Tadi dari Kristen Tadi Kristen opening. dulu. Tadi Kristen Muslim dulu dulu opening. tuh closing. Berarti Ya, nggak apa-apa, nggak apa Muslim sekarang duluan, Muslim Islam duluan. opening. Nggak apa. Oke. Berarti Islam opening dulu. Opening closing dulu baru Kristen. Silakan 5 menit. Silakan Bang Iwan, 5 menit closing. sisakan saya 2 menit. Silakan Bang Iwan. Ya, buka share screen dulu. Jangan Belum masuk belum. ini ya, jangan masuk framing atau kesimpulan ya. Hanya Jangan kesimpulan aja, aja Bang dari Reyon. Buka jalurnya. dulu share screen-nya. Saya nggak akan masuk ke sana. Pak, Bang. udah dibuka. Ya, jadi Silakan. terkait dengan tema malam ini tentang konsep keselamatan, ya tentu selamat dari apa? Ya, tentu selamat dari perbuatan dosa ya yang diakibatkan oleh godaan setan dan oleh hawa nafsu. Nah, akibat dosa-dosa itu oleh setan hawa nafsu, maka manusia cenderung pertama menyekutukan Allah, ya, berartinya menyandingkan sesuatu sebagai sesembahan dengan Allah itu dosa besar, dan dosa-dosa lainnya jelas seperti dosa pada orang tua, kemudian dosa melanggar haram dan halal dalam soal makanan, soal minuman, dalam pekerjaan, kemudian dosa besar dalam bermasyarakat, membunuh, menganiaya dan sebagainya. Ini semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga konsep keselamatan dalam Islam terkait ini sangat jelas yang dilakukan. Allah menerangkan dalam Al-Quran. Ya, seperti Maryam 60, kecuali orang-orang bertobat, beriman, mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi. Jadi, dengan beriman, menebus dosa itu, baik berpuasa, melaksanakan haji, segala macam, maka dosa-dosa itu akan terhapus. Di ayat lain sudah jelas. Kemudian, di dalam ayat-ayat lain ini sangat banyak menarasikan bahwa orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga mengalir sungai-sungai dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi konsep keselamatan dalam Islam, keselamatan dari perbuatan dosa tadi yang berzina, membunuh dan sebagainya, jelas beriman dan beramal soleh. Beriman ini bertauhid kepada Allah, mengikuti syariat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani seluruh nabi, tidak ada nabi yang dikutuk, tidak ada nabi yang berzina, semuanya diimani adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mawi. Oke, terima kasih Bang Iwan. Jadi ini kan temanya adalah dosa dan keselamatan. Ya, saya 1 menit aja Pak Amir. Kalau di dalam Islam jelas ya, yang berdosa minta ampun, diampuni, selamat, selesai. Clear di situ, finish. Dari menyimak tadi ini, jadi saya ada sedikit mengambil, mohon maaf ini adalah pemahaman pribadi saya, mungkin berbeda dengan pemahaman Anda. Saya cuma mengatakan bahwa jika begitu konsep pemahaman yang dipahami oleh teman-teman Kristen, bahwa dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus, mohon maaf, maka tidak orang Kristen yang akan masuk surga, karena semuanya menghujat Roh Kudus. Buktinya, salah satu pihak pasti menghujat yang lain karena berbeda denom dan menganggap itu bidat. Padahal sama-sama dituntut Roh Kudus. Sebentar Pak, sama-sama dituntut Roh Kudus loh. Jadi berarti Anda menghina Roh Kudus yang lain. Gitu aja closing dari saya. Silakan Pak Amir. Pak Amir, silakan. Oke, terima kasih. Oke. Kalau di keselamatan di dalam Islam jelas, yaitu terkait dengan apa? Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 122. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qilan. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji-janji Allah itu benar. Siapakah yang benar-benar bertakwa daripada Allah? Inilah jalan yang akan menunjukkan kita ke keselamatan, yaitu surga. Justin bilang, buat apa ada hukum-hukum yang membatasi manusia? Hei Justin, Allah mempunyai hak untuk memberikan hudud hukum bagi manusia yang menjalankan perintah. Sedangkan di kitabmu sekalian aja mengatakan tidak ada gunanya iman tanpa perbuatan, bro. Bagaimana kalian menjalankan sesuatu kalau tidak ada batas, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada halal haram? Inilah Islam menunjukkan bahwa kita ini ditunjukkan
untuk menuju ke jalan yang benar atau menuju ke surga, ya harus beramal soleh sesuai dengan perintahnya. Perintahnya siapa? Yang mempunyai surga, bukan negara yang punya surga, tapi Tuhan. Pasti kalau kita mau masuk sana, ada hukum dan ada yang larangan yang harus ditinggalkan. Inilah hukum. Kenapa kalian mengatakan bahwa kenapa kita dibatasi begini-begini? Lah, ini hukum Tuhan, bro. Ini hukum Tuhan. Kok kita nggak boleh ada hukum, nggak boleh ada larangan-larangan? Yang penting percaya begitu? Tidak begitu, bro. Beriman itu dengan perbuatan. Perbuatannya beramal soleh. Wa ma Oke, Waktu pamit. habis. Terima kasih.